Oke, malam hari ini kita akan belajar sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ilyas Abso. Founder dari IAI Public Speaking, Training and Coaching. Nah, di sini saya fokus di dunia training, coaching, dan mentoring. Mengambil sertifikasi di NCA sebagai coach, kemudian master trainer di Neo NLP Society, belajar hipnosis hipnoterapi, kemudian menulis buku, digital marketing, dan kita banyak berbagi di banyak kesempatan di dunia training, coaching, dan di dunia mentoring. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Posisi saat ini saya tinggal di kota Semarang, Jawa Tengah. Oke, itu teman-teman sesi perkenalan kita. Nah, kita sapa Mas Zawari Muhammad, boleh di Halo open Pak. mic. Oke, Ya, silakan halo Mas. Pak. Nah, untuk malam hari ini kita akan mulai kepada teman-teman. Kita mulai apa? Kita mulai ini ya teman-teman. Satu, perkenalan ya, nama, alamat, profesi, dan tujuan belajar public speaking. Contoh, perkenalkan, nama saya Ilyas Abso, alamat di Kota Semarang, Jawa Tengah, profesi sebagai trainer, coach. Tujuan saya malam hari ini adalah mengajar materi public speaking secara online agar teman-teman yang belajar PD-nya naik, menguasai materi, berdampak ketika berbicara, struktur dan sistematis. Demikian perkenalan singkat dari saya. Kita mulai dari Mas Hawan. Silakan Mas. Nama, alamat, profesi, dan tujuan belajar public speaking. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Awari. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Profesi saya sebagai mahasiswa UIN Wali Songo, Semarang. Tujuan saya belajar public speaking ialah supaya bisa berkomunikasi dengan lancar dan tidak gugup. Oke, good. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Ya, Ya. terima kasih Mas Hawari. Kita lanjut. Kak Mariam, silakan Kak Mariam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mariam. Saya berasal dari Bogor. Kemudian profesi saya saat ini, saya menjadi mahasiswi di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Bogor. Tujuan saya untuk public speaking ini ialah untuk mengembangkan bakat saya, mengembangkan kemampuan saya dalam berbicara, kemudian ingin berbicara dengan lancar dan ingin bisa mempengaruhi audiens. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, itu sesi sharing kita, sesi perkenalan kita. Nah, kita akan lanjutkan teman-teman tentang public speaking ini. Public speaking adalah, nah sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, kita sharing-sharing sebentar. Menurut Mas Hawari, public speaking itu apa, Mas? Berbicara di muka umum, Pak. Berbicara di muka umum. Mbak Mariam? Menurut Mbak Mariam, public speaking itu apa, Mbak? Public speaking ialah kemampuan untuk berbicara dan mengajak audiens di muka umum. Oke, umum ya. Nah, Mbak Mariam, yang dimaksud umum itu seperti apa, Mbak? Umum itu mungkin bisa dikatakan lebih dari satu. Oke, good. Lebih dari satu. Oke. Mas Hawari, pengalaman praktek berbicara di depan umum seperti apa, Mas? Yang pernah dialami itu dilakukan, Mas? Terakhir itu hitobah, Pak, waktu di madrasah. Oh, Cuma hitobah. di tingkat kelas saja. Oke, hitobah waktu di madrasah. Ketika kuliah? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya. Oke. Kak Mariam, praktek public speaking atau bicara di depan umum terakhir kapan, Kak? Terakhir kemarin, bulan kemarin ya. Jadi MC di wisuda pertama
lulusan Ma'had Aisyah binti Abu Bakar di kuliah ini. Oke, good. Nah, setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, dan itu merupakan sumber daya atau resource yang kita miliki dalam kita praktek berpublic speaking ya. Public speaking ada banyak hal teman-teman. Mulai dari MC, berbicara sebagai narasumber, penyiar radio, penyiar TV, dan sekarang merambah ke digital marketing, sosial media. Kalau teman-teman perhatikan, sosial media sekarang seperti apa? Mulai dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, itu semuanya mengandalkan apa? Mengandalkan live, di mana banyak orang itu berbicara atau jualan secara apa? Tatap muka langsung melalui media seperti ini. Intinya, di era saat ini, kemampuan berbicara di depan media, depan banyak orang, itu sesuatu kemampuan yang minimal wajib dimiliki. Jadi kemampuan berbicara itu bukanlah kemampuan yang wow sekarang, tapi kemampuan minimal yang setiap orang wajib menguasainya. Tanpa kemampuan public speaking, kita akan semakin jauh tertinggal, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk lagi. Kalau tadi kita ngomong pengalaman tentang public speaking. Sekarang saya tanya, Mas Hawari, skala percaya diri, PD, kalau ngomong di depan banyak orang, nilainya berapa? Dari skala 1 sampai 10, Mas Hawari. 10 sangat pede, 1 tidak pede, 5, 6 tengah-tengah. Kadang pede, kadang enggak. 3, Pak. 3. Iya. Oke. Kenapa kok 3, Mas Hawari? Ya, gugup lah. Oke, 3 Ya. karena gugup. Apa yang memicu Mas Hawari menjadi gugup? Karena takut salah, Pak. Oke, karena Ya. takut salah. Kalau salah, memangnya kenapa, Mas? Ya, dibully. Takut dibully. Oke, jadi ketidakpedeannya karena takut dibully. Itu nanti kalau kita tanya lebih dalam, nanti akan ketemu Mas strukturnya. Kenapa kok takut dibully? Nanti kita akan masuk ke DNA manusia. Manusia itu mengejar kenikmatan, menghindari kesengsaraan. Nah, ada orang itu yang kalau berbicara itu nikmat, ada orang itu kalau berbicara dia menderita. Kenapa kok menderita? Di antaranya takut dibully, takut salah, dan hal yang lainnya. Bisa jadi orang takut berbicara karena ada trauma atau fobia di masa lalu ketika dia ngomong ditertawakan teman-temannya sehingga dia menjadi takut ketika ngomong. Kak Mariam, kalau berbicara di depan banyak orang, skala PD-nya berapa, Kak? 1 sampai 10. Mungkin 8. 8. Oke. Kalau untuk skala 8, artinya untuk PD sudah tidak ada masalah, Kak Mariam. Nah, kalau nggak ada, kalau skala 8 nggak masalah, artinya apa? Kita tinggal fokus ke konten dan konteks public speaking. Artinya di bawah sadar sudah nggak ada lagi problem, nggak ada masalah. Nah, untuk teman-teman yang punya masalah di bawah sadar, ada grogi, itu galau dan sebagainya, nanti akan kita bantu bagaimana memecahkan hal itu sehingga kita bisa mencapai skala minimal angka 8 tadi. Nah, untuk angka 8, Kak Mariam, itu masih bisa dinaikkan lagi menjadi skala 9 dan minimal 8 sudah cukup. Tetapi perlu kita sadari, orang-orang yang mencapai skala 10 jangan sampai over ke skala 11. Cirinya seperti ini. Orang-orang yang masuk ke skala 11 adalah orang-orang yang over-PD. Di mana over-PD itu ketika dia diberikan waktu berbicara hanya 10 menit, dia ngomongnya lebih dari 10 menit, bisa ngomongnya setengah jam. Artinya apa? Dia merasa sangat pede. Atau orang-orang yang merasa gini, loh kok aku nggak disuruh ngomong sih? Kan aku juga punya pendapat. Itu adalah orang-orang yang over pede. Itu juga tidak bagus. Terlalu nggak bagus, kurang juga tidak bagus. Nah, yang kurang seperti apa? Ada loh orang-orang yang ketika berbicara skalanya minus. Kenapa kok minus? Tadi ada fobia atau trauma di masa lalu atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan public speaking. Nah, ini kita sudah
sharing-sharing terkait dengan public speaking. Teman-teman sudah tepat bahwa public itu umum. Umum itu banyak orang, banyak itu lebih dari satu orang. Nah, saat ini ada Kak Mariam, ada Kak Awari, artinya itu sudah masuk ke public speaking karena sudah lebih dari satu orang, ada dua orang, kan? Kalau satu-satu namanya private. Nah, one on one. Tadi sore kita ada kelas private dengan peserta dari Tanah Toraja, online juga, seorang PNS, beliau di Institut Agama Kristen Negeri di Tanah Toraja. Kalau di Jawa kan lebih banyak IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri. Kalau di sana Institut Agama Kristen Indonesia. Semuanya negeri juga sih. Nah, public itu umum lebih dari satu. Kalau speaking itu berbicara yang terstruktur. Ada opening, ada isi, dan ada closing. Buka, isi, dan tutup. Itu namanya speaking. Kalau bukan speaking, namanya apa? Kalau bukan speaking, itu namanya talking. Apa talking? Talking itu ya kita bicara ngalor ngidul sesuka hatinya kita. Nggak ada patokan. Makanya dalam acara televisi disebut dengan acara talk show. Atau acara seminar namanya talk show seminar. Kenapa? Karena sifatnya bebas, tidak formal, dan tidak mengikat. Nah, kalau zaman dulu teman-teman namanya orang tampil di televisi, tampil di radio, itu sesuatu yang wow dulu ya. Sekarang juga masih sih, masih ada porsi lah untuk tampil TV dan radio itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang sudah mulai ada orang tampil di channel-channel secara online. Ada YouTube, ada Instagram, seperti itu. Nah, pertanyaannya, teman-teman untuk Mas Hawari, apakah punya channel sosial media Mas? YouTube, Instagram? Punya, Pak. Apa Mas? Di apa? Apa, Pak? Channelnya di apa? Sosial medianya? IG. IG. Berapa follower? Ya. Sedikit, Pak. 100, Pak. Oke, 100. Live nggak di IG? Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, good. Kak Mariam, apakah diizinkan bikin IG juga atau YouTube? IG, Kak. IG. Berapa follower? 1000 ada. 1000 ada. Oke, ya. Baru 1000. Baru 1000 ya. Nah, kita saat ini gini teman-teman, kenapa kita perlu berbicara itu public speaking itu nggak hanya di depan banyak orang, karena berbicara itu ada 4. Yang pertama, bicara kepada diri sendiri. Jadi Kak Mariam ngomong dengan dirinya sendiri, Mas Hawari ngomong dengan dirinya sendiri, itu namanya bicara kepada diri sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita bicara kepada orang lain, one on one. One on one seperti apa? Saya ngomong dengan Mas Hawari secara personal atau dengan Kak Mariam secara personal. Itu namanya, itu yang secara langsung, one on one. Yang ketiga, bicara di depan publik seperti ini. Di depan publik itu di depan banyak orang yang di sana hadir. Yang keempat, kita berbicara dengan menggunakan media. Nah, baik media online seperti YouTube, Instagram, itu adalah salah satu praktek public speaking menggunakan apa? Menggunakan media. Nah, saran dari saya, mulai hari ini belajarlah, mulai akrab menggunakan YouTube, menggunakan IG, dan nanti di tugas video itu, kalau nggak salah, di materi ke-17 atau 18, itu ada tugas untuk live di IG. Teman-teman bisa memilih, bisa live di IG, di YouTube, di Facebook. Ya, kalau bagi teman-teman yang mau live tapi tidak mau tampil, bisa menggunakan private link. Misalkan upload ke YouTube, kemudian di private itu juga boleh. Yang penting latihan berbicara di depan media. Oke, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan silakan. Mas Hawari, Kak Mariam. Iya, Kak. Silakan. Saya misalkan agak kesulitan dalam membuat konten, dalam mengolah katanya. Oke. Mungkin kekurangan dari
kata-kata kosakatanya itu. Bagaimana untuk meningkatkan kosakata saya atau bagaimana cara untuk mengolah kata. Oke, Terima kasih, Kak. Baik. Untuk kosakata itu gini teman-teman. Dari pembelajaran yang saya alami, kenapa kosakata kita itu kurang? Di antaranya, satu, kita perlu menambah wawasan dengan membaca buku apa? Buku yang terkait dengan topik yang kita pilih. Nah, pertanyaannya, Kak Mariam ini kosakata yang kurang itu di bidang apa? Di bidang materi apa? Terkait apa, Kak Mariam? Saat tampil. Mungkin saat memberikan konten tentang Islami, saat menulis, karena kan kalau ketika kita menulis kita masih bisa berpikir, agak bisa mengolah katanya, namun ketika diucapkan langsung itu agak kesulitan. Oke, good. Nah, sebetulnya tentang konten ini nanti akan masuk di bab tentang isi public speaking, Kak Maria. Jadi nanti ada 6 sampai 8 cara bagaimana kita membuat sebuah konten public speaking. Apapun terkait konten Islami. Nah, kalau kita ngomong konten Islami, kita tahu bahwa di Islam itu kan ada banyak kan, ada banyak jurusan yang mau kita fokuskan. Kalau misalkan kita ngomong Al-Quran, apakah tentang tafsirnya, apakah tentang bahasa Arabnya, apakah tentang ilmu hadisnya, fikih, dan yang lainnya kan cukup banyak ya. Tinggal nanti kita mau fokus di mana. Misal, kalau kita ngomong tentang pembelajaran tafsir Al-Quran, nah di situ kita juga butuh siapa sih tokoh tafsir, mufasir yang benar-benar expert di bidang itu. Nah, kita pelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Sediakan atau luangkan waktu minimal 30 menit sampai 1 jam untuk menambah kosakata di bidang konten tersebut. Bagaimana caranya? Setelah membaca, ditulis, kemudian dilatihkan, dibicarakan, diomongkan. Karena apa? Yang kita tulis dengan yang kita omongkan belum tentu sama. Bisa jadi kalau kita membaca itu 100%, ketika menulis 70%, ketika berbicara itu hanya menjadi 20%. Artinya apa? Porsinya akan semakin berkurang saat baca, ditulis, dan disampaikan. Dan yang ketiga, Kak Mariam juga butuh namanya jam terbang. Nah, itu juga sangat penting. Nah, kalau saya menyarankan buat teman-teman kemarin seperti ini. Jadi misalkan seperti ini. Oke, buat teman-teman yang mau nambah kosakata panggung, silakan teman-teman membeli buku ini gitu. Nah, bukunya sih bermacam-macam. Karena kemarin pesertanya adalah orang-orang yang dewasa, saya menyampaikan buku beli bukunya Jack Canfield, Success Principle, yang tebalnya sekitar 560 halaman. Nah, yang kedua, saya sarankan membeli bukunya tentang ini. Saya sesuaikan dengan siapa audiensnya. Nah, kalau yang buku seperti ini cocok bagi para penutur cerita, orang yang biasa berpikir banyak orang membeli buku 101 kisah yang memberdayakan. Ini buku lama, bahasanya lumayan agak berat karena ini larinya kepada psikoterapi gitu, teman-teman. Oke. Seperti itu. Jadi sampai hari ini pun saya juga tetap belajar bagaimana membuat sebuah cerita atau konten yang menarik. Karena kalau kita nggak belajar, update, menulis buku, ikut pelatihan, atau yang lainnya, ilmu kita akan mandek di situ. Pengalaman seperti teman-teman, ada seorang profesor senior, itu kan ketika memberikan sebuah training di sebuah tempat, dia bilang gini, tolong video saya jangan direkam. Sekali lagi, jangan menghidupkan HP, jangan direkam. Ketika diputar, apa yang terjadi? Itu video yang sudah beredar di sosial media. Anak-anak muda sekarang sudah punya video. Artinya apa? Nah, anak-anak muda sekarang tuh lebih kreatif, lebih luar biasa daripada anak-anak zaman dulu. Kenapa? Sosial media sekarang begitu luar biasa, informasi membludak sekarang. Apa yang di sini nggak ada, di sini ada. Apa yang di sini ada,
tiba-tiba menjadi viral cepat sekali. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, Mas Awadi ada pertanyaan? Oke, clear ya, cukup ya. Pak, clear. Terima kasih, Kak. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas satu hal, teman-teman. 6 bulan yang lalu, kita ada peserta, satu mahasiswa, itu dari Jogja, cowok, asal dari Papua. Ketika saya tanya, kenapa belajar public speaking? Dia tujuannya sangat jelas. Dia bilang gini, Pak, aku belajar public speaking karena aku ingin menjadi kepala daerah di Kalimantan. Dan dia termasuk mahasiswa yang suka pergerakan, suka politik. Jadi dia semester 1 sudah punya jangkauan bagaimana berbicara yang baik dan nantinya dia bisa mempengaruhi massa sehingga menjadi seorang kepala daerah. Apakah gubernur di namanya di Kalimantan. Nah, itu anak muda yang sangat keren. Artinya apa? Dia punya visi jangka panjang. Terus ada lagi anak SD. Dia termasuk ikut kelas akselerasi percepatan. Nah, lulus dari SD, kemudian dia diikutkan private sama saya, sama orang tuanya. Kenapa? Tujuannya disiapkan menjadi seorang dai yang berceramah dari masjid ke masjid. Setelah sekian lama belajar, selesai, kemudian orang tuanya kirim. Ini video anak saya sudah mulai berceramah menjadi dai dari masjid ke masjid. Tentu saja yang saya ajarkan adalah bagaimana konteks berbicara sebagai seorang dai yang masih remaja dan dia berhasil, dia sudah rusuh sekarang dari masjid ke masjid. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Apa tujuan teman-teman belajar public speaking? Tidak hanya tujuan jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Jangka panjangnya apa? Kak Mariam dulu, silahkan. Apa Kak? Mungkin seperti cita-cita gitu ya, Kak. Ya. Ya, saya memiliki keinginan untuk bisa menebar manfaat lebih banyak, bisa menebarkan ilmu, terutama ilmu Islam. Dalam mungkin jangka ke depannya, saya memiliki keinginan sekali untuk menjadi pendakwah seperti itu. Oke, good. Kak Awari, apa tujuannya belajar public speakingnya? Jangka pendek apa? Jangka panjangnya apa, Mas Awari? Tujuan pendek saya supaya berbicara lancar dan nggak gugup. Terus jangka panjangnya itu bisa berdakwah Oke. pada masyarakat. Oke, Mas Awari sekarang sudah semester berapa? Baru semester 2, Pak. Oke, semester 2. Ambil jurusan apa? Dakwah komunikasi. Oke, dakwah dan komunikasi. Good. Kak Mariam, ada semester enggak di sana? Semester berapa? Semester 6, Kak. Semester 6 ya. Jurusannya? Jurusan ilmu Islam dan ilmu khusus kewanitaan. Fikih Islam, fikih wanita. Fikih wanita Islam ya. Di sana juga tahfidz juga? Iya, Kak. Oke, good. Kita lanjutkan lagi. Itu adalah sebuah tujuan. Ya, kita bersyukurlah saat ini kalau kita ngomong public speaking itu di internet banyak, buku-buku banyak, e-book banyak sekali. Masalahnya apa? Kalau kita tidak berlatih, nggak ada gunanya teman-teman. Makanya saya bikin 30 video itu sebagai langkah buat teman-teman untuk latihan. Nah, kalau teman-teman dalam belajar itu sudah menemukan tujuan jangka panjangnya, bisa langsung diaplikasikan. Misalkan seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ilyas Samso. Tujuan saya belajar public speaking karena saya ingin menjadi seorang dai di Nusantara.
dan saya ingin tembus sampai ke mancanegara. Karena itu saya membekali diri saya dengan public speaking dan belajar dua bahasa sekaligus, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Misalkan seperti itu. Jadi teman-teman ketika mengaplikasikan belajar langsung tertuju kepada cita-citanya. Misalkan Mas Hawari mau berdakwah kemana Mas Hawari? Apakah di Nusantara atau ke luar Nusantara? Nah itu bisa kita tentukan saat ini. Nah kalau di Nusantara kan cukup bisa bahasa Indonesia saja, tapi kalau kita berdakwahnya sampai menjangkau ke luar negeri, maka teman-teman Kak Mariam, Kak Hawari mulailah membekali dengan bahasa-bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa yang lainnya. Karena dari pembelajaran yang saya cermati, yang namanya orang-orang yang mampu multiple bahasa itu ternyata mereka belajarnya juga otodidak gitu. Yang namanya apa itu, yang bisa banyak bahasa itu polyglot. Nah itu juga mereka otodidak gitu loh belajarnya. Lanjut, itu tujuan kita belajar public speaking. Nah kalau menggunakan teori teman-teman, teori public speaking itu ada 5. Teman-teman tidak perlu menghafalkan, cukup tahu saja, langsung ambil yang nomor 5. Apa? Mendapat persetujuan atau mengambil tindakan. Mengambil tindakan siapa? Orang yang kita ajak berbicara. Tapi stepnya kita perlu ada 5 step ini. Step yang pertama adalah apa? Memberitahu. Sehingga orang ingat, oh Mas Hawari itu kuliahnya di IAIN Wali Songo. Oh Kak Mariam itu kuliahnya di Mahat Islam di Bogor. Nah, itu namanya memberitahu. Yang kedua, menjelaskan, membuat orang mengerti. Oh, jurusannya apa? Jurusan dakwah dan komunikasi. Oh, jurusannya itu di bagian ilmu agama Islam dan fikih wanita. Misalkan seperti itu, membuat orang menjadi mengerti. Bagaimana membuat orang yakin dan gak ragu? Nah, kita sebutkan bahwa kita masuk ke sini tahun sekian, semester ini, semester itu sebagai cara untuk meyakinkan. Dan yang keempat, kita perlu membujuk orang yang kita ajak berbicara agar apa? Mengubah pendapatnya. Sehingga nomor 5, kita mendapat persetujuan. Sehingga orang mengambil tindakan. Yes, action dari apa yang kita sampaikan. Nah, kita tahu bahwa banyak orang itu yang ketika berbicara, mereka tidak didengarkan. Nah, itu yang cukup parah, bagaimana orang berbicara tapi orang tidak mendengarkan, bahkan tidak masuk sama sekali, hanya hadir begitu saja. Artinya sampai di sini teman-teman tahu tujuan public speaking yang tertinggi adalah bagaimana orang-orang bisa menerima pesan yang teman-teman sampaikan dan mereka mengambil tindakan sesuai yang kita harapkan sebagai seorang pembicara. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak. Nah, coba Mas Hawari bercerita, ngomong selama 1 menit. Apa saja aktivitas hari ini, Mas Hawari? Bicaralah seolah-olah teman-teman itu sangat lancar dan percaya diri. Pura-pura saja. Yuk Mas Hawari, diperlihatkan wajahnya agak naik sedikit Mas Hawari, jangan dihilangkan. Nah, seperti itu. Cerita 1 menit saja, apa kegiatan yang dilakukan hari ini? Mulai dari bangun pagi sampai sekarang, boleh. Kita mau dari sekarang ya. 3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan saya hari ini yang pertama tadi pagi kuliah, terus kerja kelompok, terus pulang ambil laptop, terus kuliah lagi, terus pulang sholat asar, terus belajar mengerjakan tugas, terus sholat maghrib, ngaji, terus belajar. Ya Pak. Itu baru 11 menit loh Mas. Boleh bercerita bebas Mas, cerita bebas. Cerita apa ya? Nah, ini adalah latihan bagaimana kita berbicara dengan lancar, Mas Hawari. Oh.
Oke, lanjut Kak Mariam. 1 menit Kak. Cerita bebas pengalaman dari pagi sampai sore malam hari ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi saya memulai hari dengan masuki halaqah Quran. Sejak dimulai dari ba'da subuh hingga jam 6:30. Kemudian setelah itu siap-siap sekolah. 7:30 masuk sekolah hingga jam 12. Setelah itu siang hari saya gunakan waktu untuk memurojaah dan juga istirahat. Pada asar saya lanjut halaqah sore pada asar hingga jam 5. Setelah itu saya sholat maghrib ke masjid dan pada isya jam 8 saya mengikuti coaching bersama Kak Ilyas. Oke. Berapa menit Kak? Kurang 5 detik menuju 1 menit. 5 detik. Nah, ini sebagai latihan ya. Jadi nanti akan ada banyak latihan-latihan lagi untuk Mas Hawari. Ya, disempatkan buka videonya, kirim satu video paling 5-10 menit, kerjakan tugasnya. Nah, itu sebagai mengekspresikan supaya apa? PD-nya biar muncul Mas Hawari dari 3 sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nanti masih banyak pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup pada pertemuan malam hari ini, kalau ada yang mau tanyakan atau closing statement, saya persilakan. Mas Hawari silakan, mau tanya apa atau mau menutup apa yang dipelajari pada malam hari ini di pertemuan pertama kita, silakan. Mau tanya Pak, Ya. bagaimana membujuk audiens supaya percaya dengan omongan kita? Oke, nah ini pertanyaannya bagus. Bagaimana membujuk audiens agar percaya sama kita? Yang pertama, Mas Hawari pede dulu. Kalau Mas Hawari pede, ngomongnya lancar, meyakinkan, bisa membuat orang jadi percaya. Yang pertama, pede ya, tingkat pedenya. Yang kedua, Mas Hawari kuasai materinya. Kalau nggak menguasai materi, orang nggak akan percaya sama Mas Hawari. Nah, yang ketiga, delivery atau teknik bagaimana kita menyampaikan pesan itu. Tentu saja nanti ada opening, isi, dan closing. Nanti sambil berjalannya waktu, itu nanti akan kita bahas Mas Hawari. Sekali lagi, 1, PD, kuasai materi. Yang kedua, dan yang ketiga, cara menyampaikan materi tersebut. Klik. Terakhir, Kak Mariam, ada pertanyaan atau menyampaikan sesuatu sebelum kita closing? Saya ucapkan mungkin terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat. Masya Allah, saya mendapatkan banyak manfaat pada malam hari ini. Oke. Terima kasih Kak Ilyas. Oke, terima kasih kembali Kak Mariam dan Mas Hawari. Mungkin pertemuan kita singkat sebentar saja. Saya berharap pertemuan pertama kita ini menjadi pemantik teman-teman semakin giat praktek dan belajar. Ada kesempatan apapun, kalau ada kesempatan berbicara, silakan berbicara. Dalam forum apapun, kalau ingin pede, bertanyalah. Bagaimana cara bertanya? Siapkan pertanyaan jauh-jauh sebelum ada perkumpulan atau ada halaqah itu. Siapkan dari rumah. Yang bertanya silakan angkat tangan, sebutkan nama, dan sebutkan pertanyaannya. Saya yakin dengan banyak praktek, teman-teman akan semakin percaya diri. Oke, terima kasih Mas Hawari, Kak Mariam, ketemu lagi setelah saya akan datang dan di tugas-tugas WA video prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.